liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassah ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salih binniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadaina al-fatihata lahum wa dhakarna asma'ahum fi hadal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina fiddin Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimiski wa Syekh Umar Nawawi Al-Bantani usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مدى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk kita pertama yang fikih dulu ya, Safinah ya, yang fotokopi nanti yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumi bid darain. Ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sailin. Faslun utawi iki iku pasal suci nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake ing wudu. Iku arba'atu asya'a, 4 pira-pira perkara. Al-awalu utawi kang pertama iku al-khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini, saking salah suwijine dua jalan. Penjelasan sabilaini itu apa? Min kubulin, saking kubul. Kubul itu kemaluan depan, au duburin utawa dubur alias kemaluan belakang. Rihun boleh. Rihun rupane rupa angin opo al-kharij, badar dari al-kharij. Au ghairuhu utawa sakliyane rih. Illal maniyah, kejaba sperma utawa mani. Asani utawi kang kapindo iku zawalul akli, hilangi akal. Carane zawal mau binaumin sebab apa? Turu
au ghairihi utawa saliyane naum, illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepake sapa qaid, mak'adahu inggon lungguhe qaid minal ardi saking bumi. As-salisu tawi kang ketiga iku an-naqa'u sisi iltiqa'u basyaratai rajulin, ketemune kulit lorone wong lanang wong mraatin lan wong wedok. Kabira ini kang wis besar utawa berumur sapa rajul wa mraah ajnabiyaini tur wong liya sapa rajul wa mraatin min ghairi hailin, cara iltiqa mau min ghairi hailin saking tompo aling-aling. Arabi utawi kang kaping papat iku massu kubulil adami, jempok ing kubule menungso, au halqati duburihi utawa jempok ing idopahnya makuliyah, jempok ing kolongane utawa lingkarane dubure adami. Caranya masuk mau bibatnir rahati kelawan ya Allah jerone epe-epe au butunil asabi'i utawa pira-pira perkara jerone pira-pira jari. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan wudhu kita batal. Ada berapa? 4. Apa aja, Bu? Itu yang pertama tadi, al-khariju min ahadis sabilaini min kuburin au kuburin. Ada sesuatu yang keluar, ini penting loh. Ada sesuatu yang keluar dari kemaluan. Kemaluan itu kan ya alat kelamin lah ya, baik alat kelamin depan kubul namanya atau alat kelamin belakang. Sini ya sama ya, sama-sama di bawah, cuman yang satu agak ke depan, yang satu di belakang gitu ya. Tapi bahasa Arabnya gitu, dubur. Lah ini perkara yang keluar ini goyahnya meskipun yang keluar itu hanya angin. Bahasa Inggrisnya kentut, apa namanya? Batal nggak wudhu kita kentut? Walaupun bunyinya kecil, tut, gitu doang. Batal nggak? Makanya kalau kentut itu sedikit batal, kadongan mendingan sekalian apa? Nah itu menurut saya itu. Jadi cara kentut, tit, gitu batal nggak? Nggak terus ngomong yo. Ini ya Allah tega banget, cuma sedikit kok ya batal. Makanya biar tahqiq itu sekalian biar apa? Banyak. Jadi apapun yang keluar dari apa itu namanya kemaluan itu batal. Sawaun kharaja zalika rih minal kubul, baik angin itu keluar dari dubur, biasanya kentut itu kan angin itu keluar dari dubur. Tapi menurut para ulama terkadang ada angin juga keluar dari kubul. Ini saya kurang paham ini. Kalau orang laki kayaknya nggak ngalamin keluar angin dari apa? Dari depan. Kalau orang perempuan itu saya kira ngalamin lah. Coba ini yang orang perempuan ngaku, Bu, pernah nggak keluar angin dari depan? Oh pernah, bener kan? Oh iya. Gini Bu, ngomongin angin yang keluar dari depan itu 2 macam. Tidak semua angin yang keluar dari depan itu batal. Menurut Imam Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malaybari dalam kitab Fathul Mu'in.
Eh, kalau angin itu angin terperangkap, tahu nggak angin terperangkap, Pak? Hmm? Apa angin terperangkap itu? Jadi dia itu mungkin angin dari luar terus sempat masuk, itu namanya terperangkap ya Pak. Terutama kita itu lagi diri terus tiba-tiba apa? Duduk. Lah, apalagi maaf ya, jangan tersinggung. Dilala orangnya gemuk alias lemu. Jadi kalau lemu itu kan angin luar terperangkap tuh. Nah, pertanyaannya ketika dia duduk keluar lagi, apakah itu membatalkan wudhu? Tidak, kata Imam Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malifari. Nah, terus yang membatalkan wudhunya orang keluar dari kemaluan itu angin yang mana? Angin yang memang diproduk dari dalam. Ya, lah cara produksinya gimana saya tidak tahu karena kita beda nih orang laki sama perempuan. Ya, tapi beginilah kita yang laki ini jadi tahu ya. Berdasarkan pengakuan kaum wanita, benar ya Bu, pernah keluar angin dari depan, pernah kan? Pernah nggak Bu? Pernah Ustaz, ya. Kalau orang laki kayaknya nggak pernah ya. Nah kira-kira kalau keluar angin dari depan batal nggak? Batal, batal. Nah ini yang dikatakan oleh Kiai Musannif, sawaun kharaja dzalika rih minal qubul apa? Awid dubur. Ini angin yang kita maksud kentut ya. Kentut itu kan bahasa Indonesia. Di Arab itu angin yang maknanya kentut itu namanya beda-beda. Ini nggak enak mau ngaji kok ngomongin kentut ya. Tapi ya ini bagian dari ilmu ya. Anak-anak ada yang tahu nggak ini kentut bahasa Arabnya apa? Nah, jarang ngaji bab ini ya. Kentut itu bahasa Arabnya al-fasa, apa namanya? Al-fasa. Hafalin tuh bahasa Arab, orang sering kentut. Al-fasa'u. Jadi fa sin kecil alif, al-fasa'u. Tapi al-fasa itu artinya kentut yang tidak bersuara. Apa? Ya bahasa Arabnya apa namanya? Al-fasa. Walaupun kentutnya banyak, cuman tidak tapi kalau kentut tidak bersuara namanya fusayyah. Apa namanya? Fusayyah. Kentutnya sedikit tapi tidak bersuara namanya fusayyah. Lah kalau kentutnya yang seperti bom itu bukan al-fasa. Kata ulama daratun, apa namanya? Daratun, pakai dot, pakai ra, alif, ta, darat. Ya ini maaf ya, fikih itu memang sampai sedetail itu. Maksud saya gini, kentut mau fusayyah, mau al-fasa, apalagi darat itu batal wudhu gitu. Maksud saya begitu, paham nggak? Sudah mulai paham ya? Jadi kentut itu kalau nggak bersuara namanya apa Pak? Al-fasa, al-fasa'u. Kalau tidak bersuara tapi sedikit namanya apa? Fusayyah. Kalau yang kayak bom bunyinya itu darat, ad-daratu. Pakai dad, pakai ra, alif, ta, ad-darat. Siapa yang anak-anak sering darat? Artinya kalau kentut apa? Wah. Jadi keluar angin itu 3 macam ya. Batal nggak wudhu kita itu? Batal, batal. Ya Allah ya Karim. Apa ini namanya? Au ghairuhu, atau selainnya rih, selain angin apa? Ya biasanya kan keluar kotoran. BAB atau apa? Pipis. Nah, ada yang tidak biasa, sering keluar. Apa itu? Ya misalnya kita kena penyakit apa tiba-tiba, maaf ya Pak, kena cacingan. Nah, cacingan itu kan biasanya keluar apa Pak? Ya keluar cacing. Batal nggak cacing keluar dari kemaluan belakang itu? Batal nggak? Walaupun keluar semua, ittisal namanya, infisal, atau
keluarnya nggak jadi, tahu nggak keluarnya nggak jadi? Jadi mungkin karena nggak kuat kali, jadi maaf ini agak jijik tapi memang ini pikir. Jadi corot cacing itu keluar cuma nongol doang, tapi sudah keluar, apa palanya dulu apa kakinya dulu, Ustaz Sarim? Ya, keluar, tapi pas kita tekan masuk lagi, apa batal wudhu? Batal, karena pernah keluar. Makanya orang dulu tuh kalau cacingan, maaf ini agak jorok ya, tapi ini fikih. Kita lihat fokus ke fikihnya, jangan ke cacingnya. Kalau kadang sudah nontot itu apa namanya? Mendingan ditarik sekalian, kalau masuk lagi juga batal kok wudhunya. Paham ya? Ya naudzubillah, mudah-mudahan ya nggak sampai kena penyakit apa? Cacingan. Biasanya kalau kena penyakit cacingan tuh matanya juling, tapi saya nggak lihat ada yang juling. Nggak ada yang juling, bener ya? Orang dulu itu katanya kalau cacingan matanya apa? Juling. Ada yang cacingan nggak di sini? Nggak ada ya? Illal maniyah, kecuali sperma. Kalau sperma itu ya, ini memang wudhu kita tidak batal, tapi wajib mandi. Apa urgensinya Pak Ustadz? Kok sperma keluar wudhu nggak batal tapi wajib mandi? Begini maksud saya. Bapak ini atau ibu punya junub ya, misalnya bapak-bapak ya, samal, ibu-ibu mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Ya keluar lah ya, mimpinya orang dewasa. Lah terus pagi-pagi berarti kita kan menanggung hadas. Hadas apa? Hadas besar. Saat kita mandi, tangan kita tidak bersentuhan dengan kemaluan. Nah, begitu selesai kita mandi, itu nggak usah wudhu lagi. Walaupun waktu kita mau mandi, status kita bukan sekedar menanggung hadas besar, tapi hadas kecil, orang tidur kok. Cuman ini hadasnya double, karena dia mandi itu mimpi basah, berarti hadas besar. Kemudian dia karena tidur, berarti apa? Hadas kecil. Nah, ketika dia mandi, itu nggak perlu wudhu lagi setelah itu. Kenapa? Jadi hadas kecil yang seharusnya wudhu sudah include, terangkat oleh hadas besar. Jadi tidak perlu apa? Wudhu lagi. Nah, makanya Bapak Ibu kalau memang punya hadas besar, saya ntar kalau habis mandi nggak mau wudhu lagi, gampang. Caranya sebelum kita mandi, cewok dulu. Tahu cewok nggak anak-anak apa? Cebok dulu, bersihkan. Kan sunnahnya sebelum hadas besar itu kan kita cebok dulu, bersihin kotoran dulu, baru setelah itu apa? Kita mandi jebar-jebur, sabunan. Nah nanti jangan sampai tangan kita menyentuh langsung ke mana? Ke kemaluan, berarti kan tidak batal. Selesai itu andukan langsung sholat itu tidak apa-apa, tanpa wudhu lagi. Paham ya? Oke, lanjut yang kedua. Asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ar. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu sebab zawalul aqli. Ini menarik ya Pak. Kata-kata zawalul aqli itu kalau penyebabnya tidur. Hilang akal itu banyak Pak. Ada karena dia tidur, ada karena pingsan. Apa pingsan? Semaput. Apa karena mabok habis minum khamar, itu kan akalnya hilang. Apalagi epilepsi, apalagi majnun. 5. Ada 5 hal orang yang menyebabkan apa? Hilang Lah, ini untuk hilang akal yang paling apa? Yang paling rendah itu tidur. Kenapa? Zawalul akli ay zawalut tamyiz mananya. Binaumin sebab tidur. Jadi orang tidur itu tamyiznya hilang. Tamyiz itu tidak bisa membedakan mana bahaya. Kenapa?
akalnya sedang terhalang atau sedang hilang. Jadi tidur menyebabkan batal wudhunya. Kalau tidur saja menyebabkan batal, apalagi apa? Pingsan. Jadi kalau ada orang sholat kemudian dia pingsan, ya batal wudhunya. Kalau ada orang sholat terus apa? Gila apalagi. Nah, saya tadi datang Pak Ustadz katanya baru bangun tidur. Karena beliau kecapean barangkali ya. Saya mau tanya, apa perbedaan tidur sama ngantuk? Tapi jawabannya harus ilmiah ya. Apa kira-kira? Jangan-jangan tadi Pak Ustadz bukan tidur, hanya ngantuk. Sebab kalau ngantuk wudhunya kayak batal. Yang batal kalau sudah apa? Ada yang bisa jawab? Apa? Oh, ukurannya pules sama nggak pules. Tadi Pak Ustadz pules nggak? Pules ya. Nah, nggak pules berarti apa? Nggak batal wudhunya. Oke. Kita harus tahu perbedaan itu ya. Tidur itu rihun latifatun ta'ti min kibalid dimag fatughtiyal ainu wa tasilu ilal qalbi fa illam la tasil ilai kana nu'asan wastirkha'a a'sabid dimag bisababil apa abkhirah as-sadi'ah minal apa ma'dah. Tidur itu adalah angin yang lembut yang masuk ke arah otak. Jadi ada angin, makanya orang itu kan kalau mau tidur tuh dia nguap dulu. Nah, ketika nguap itu ada udara atau angin yang kesedot sampai ke arah otak. Oke. Kemudian kalau dari arah otak itu langsung sampai asarnya ke dalam hati, itulah tidur. Maka di situ ada ranah mimpi. Sehingga kata ulama, belum bisa disebut tidur kalau dia belum mimpi. Begitu. Tadi dulu nanti terkait saya kagak mimpi Ustadz. Tidurnya dari jam berapa? Dari habis Isya. Bangunnya tadi jam 4. Itu bukan nggak mimpi. Karena tidurnya terlalu lama, mimpinya jadi lupa. Jadi ini definisi naum ya. Naum menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu apa? Dikatakan wa huwa rihun latifun ta'ti apa? Min kibalid dimag fatughtiyal ainu wa tasilu ilal qalbi. Kita baru dengar loh istilah tidur. Coba kalau tadi kan jawaban yang disebut tidur pules, kalau nggak pules bukan tidur, namanya apa? Ngantuk. Apa bedanya pules sama ngigok, Bu? Nah itu pusing lagi kita. Hari ini kita jawab ya. Ternyata tidur itu adalah definisinya ada angin yang ketarik ke dalam arah otak, yang kemudian dari otak itu menyebabkan asar sampai ke dalam hati. Sehingga matanya sampai merem. Karena apa? Terasa nikmat angin itu. Iya dong. Tidur itu kan terasa nikmat karena otaknya dengan hatinya istirkha. Istirkha itu mananya apa? Istirahat. Sehingga orang kalau tidur udah gak bisa berpikir. Karena apa? Ada angin yang menyelinap ke dalam otak, kemudian sampai menembus ke hati. Dari hati itulah mungkin nanti jadinya apa? Mimpi, tenang. Lah kenapa orang sebelum tidur itu disuruh baca doa? Karena doa itu kaitannya sama hati. Sama hati. Sehingga orang yang mau tidur baca doa, pasti hati mendorong melahirkan mimpi yang baik. Tapi kalau dia mau tidur tidak baca doa, hatinya kan tidak didoain doa. Sehingga akhirnya hati itu akan dikuasai oleh banyak makhluk, maka mimpinya juga akan tidak enak. Paham ya? Nah, kalau ngantuk itu angin yang berhembus ke dalam otak tapi tidak memberi bekas ke dalam hati. Paham ya? Sehingga akhirnya tidak mimpi. Itulah kata para ulama, yang disebut tidur itu kalau sudah jatuh mimpi.
Tapi kalau belum mimpi namanya bukan tidur tapi apa? Ngantuk alias nuas. Oke, ini langsung mau Pak Ustadz buat contoh enggak apa-apa ya. Pak Ustadz tadi tidur yang sebentar itu mimpi enggak Pak Ustadz? Lupa kan sebentar banget tidurnya. Kalau tidur sebentar itu kadang mimpi kadang enggak. Tadi mimpi enggak? Enggak. Nah problemnya, saya tanya lagi Pak Ustadz tadi tidurnya apa itu celentang apa di bangku? Enggak, tanya di kasur apa di bangku? Oh berarti kan gitu ya. Iya iya. Oke. Walaupun tidurnya celentang atau miring, tapi karena tidurnya itu sebentar, durasinya sebentar tadi kan, karena apa nunggu waktu zuhur kira-kira, koilulah kalau bahasa gitu ya. Tapi kan nggak sempat mimpi, maka yang refresh dari tidurnya Pak Ustadz itu hanya otak, tapi hati ya gak berasa apa-apa. Maka itu Pak Ustadz nggak perlu wudhu lagi untuk apa? Untuk sholat duhur kalau sudah wudhu sebelum apa? Karena dia tidak membatalkan itu. Paham nggak Pak? Tapi kalau Bapak ragu, lebih baik apa? Wudhu lagi. Kecuali mimpinya para nabi, karena nabi itu tidurnya angin itu tidak sampai ke dalam hati. Nah, ini dikatakan ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, mana itu ya Allah? Ai fi ghairil anbiya alaihimussalam. Jadi kalau nabi itu tidur hanya mata yang terpejam, karena angin yang menghembus di otak itu tidak mempengaruhi apa-apa. Sehingga ketika ada hadis Rasulullah SAW bangun tidur langsung sholat, itu jangan ditiru. Kenapa? Itu min khususiyati Rasulullah SAW. Itu Nabi. Kenapa Nabi tidurnya tidak membatalkan sholat? Loh, Nabi itu kan salah satu menerima wahyunya lewat hati. Apa jadinya ketika wahyu turun, hatinya Nabi tidur? Kalau kita kan kalau tidur semuanya merem, semuanya tidur, mata merem, mata ya, mulut mangap, tangan maaf ya, saya tanya sama adik-adik saja atau ibu-ibu yang lebih seru nih. Ibu tahu nggak kalau tidur, apalagi 2-3 jam, tangan ibu berkelananya kemana? Ngayapnya kemana? Ibu tahu nggak? Saya mau tanya ini. Kalau lagi tidur, tangan ibu kemana? Mana tahu orang lagi zawalu tamyiz. Dia tidak bisa mengendalikan tangan. Apalagi sebelum tidur ibu makan kelapa. Apa kelapa ya? Kata orang Betawi itu suka gatel. Apa namanya Pak Ustadz Sarin? Kerbian. Tahu di Jawa apa sama ya, saya tidak tahu itu. Ibu kalau mau tidur makan kelapa, belum sempet apa, terus tidur. Kira-kira tangan ibu kemana larinya itu? Maka di situ akhirnya untuk selain Nabi bangun tidur ya batal. Gitu. Karena di hadis yang berbeda Nabi katakan, kamu tidur tapi kamu tidak tahu kemana tangan kamu. Paham ya? Ya jangan sampai kita nggak ngerti. Ternyata kita sudah batal, tapi perasaan belum batal, gitu ya. Yang kedua tuh. Yang ketiga apa itu? Yang membatalkan wudhu apa tadi yang ketiga? Oh, illa nauma qa'idin mumakkin. Ini pengecualian, tidur yang tidak batal itu tidur karena dia duduk sambil dengerin khutbah Jum. Udah tahu ya. Makanya masjid-masjid itu ya, yang paling laku itu bukan sop pertama Pak, yang laku itu tembok belakang sama tiang yang 4 itu. Kenapa itu? Apalagi tahu jadul, aduh Ustadz, khotibnya Ustadz ini, ini Ustadz nih kalau khutbah mesti apa? Lama, kadang-kadang ya doanya di demo. Tahu doa di demo nggak Pak? Jadi aminnya itu pakai emosi gitu. Amin. Oh, amin. Masa itu Ustadznya kayak nggak punya perasaan gitu. Saya tidak sarankan kalau yang dapat tugas khotib ini, jangan lama-lama ya. Karena kata Nabi gini di Riyadhus Shalihin ada itu, ciri-ciri orang cerdas itu. Kata Nabi ya,
Nanti dicek di Riyadhus Shalihin. Udah Kitabul Adab ya, nanti ada di Kitabul Adab, sudah pertengahan lewat itu. Salah satu santri ya ada yang sorogan pas kitab itu, makanya saya hafal. Ciri-ciri orang pintar itu, orang alim itu, ketika khutbah sebentar, ketika sholat dia lama. Itu ciri-ciri apa? Orang alim. Nah ini Bapak kalau kebetulan belum alim, minimal dapat ciri-cirinya saja. Setelah tahu hadis ini. Kenapa? Yaitu tadi, khatib menyampaikan khutbah dalam pandangan Imam Syafi'i. Itu isi khutbahnya harus didengarkan oleh 40 orang. Bayangkan gara-gara khutbahnya lama, akhirnya yang dengerin tinggal kurang dari 40. Itu kan resikonya batal. Sementara imam lain nggak apa-apa, yang penting pas rukun khutbahnya didengerin 40 orang. Nanti ada khusus kita bahas bab Jumat. Kalau saya prinsipnya bukan hadis tadi, kalau saya kenapa khutbah saya begitu singkat. Kalau prinsip saya, kalau kelamaan tuh capek, sayanya capek. Yang kedua, saya udah tahu kalau DKM itu amplopnya sudah dilem, saya tahu itu. Jadi mau lama mau sebentar ya dapatnya segitu, dan saya udah tahu banget. Iya, apa terus kalau kelamaan ditambahin kan enggak toh, Ustadz ya? Apa sebentar terus dikurangi kan enggak juga toh? Hah? Kecuali ceramah di Al-Bahri, karena amplopnya belum dilem. Kalau dirasa pena ditambahin lah, orang pena dikurangi. Nyuwun sewu dikianu. Ini kan terakhir ya. Ya monggo Bapak jangan sampai mengecewakan jamaah gara-gara apa? Khutbahnya terlalu lah. Nah problemnya ketika dia tidur kan nyender gitu ya. Artinya bokongnya kan ya mantep gitu. Mumakin mak ada. Iya dong. Ustadz saya sopnya sop pertama tapi saya ngantukan. Gimana caranya Ustadz? Ya teman kiri-kiri ya di rapet tidur, duduk terus bergerak. Lah kan ada tekanan dari apa? Perut. Namanya gerak begini kan ada yang kegencet pasti ada yang keluar. Yang keluar apa? Ya itu tadi apa bahasa Arabnya tadi apa? Yang nggak bersuara apa namanya? Sayap ya, apa namanya? Al-fasa ya. Ya kalau sampai dorong itu khotibnya keganggu sekali. Oh itu nggak punya adab ini makmum. Khotib lagi ya bang, lagi khutbah kok ada dorong gitu. Astagfirullahaladzim. Ini apalagi pernah nggak sholat di Istiqlal? Pernah nggak? Saf pertama? Oh di belakang. Ini Ustadz yang ada di depan nih jelek-jelek ini pernah megang mic-nya Istiqlal, jelek-jelek kayak gini. Pernah megang mic-nya Istiqlal? Ya. Ya kalau megang doang mungkin pernah ada. Iya kerja maksudnya. Ya saya pernah ngaji di Istiqlal itu tahun 2015. Ya. Saya nggak mau cerita itunya. Saya bayangin kalau ada orang ngantukan dia. Dia terinspirasi sama apa? Fadilah sholat berjamaah sop paling pertama. Tapi ngantukan. Jadi ketika khutbah itu dia ngantuk. Tapi dia duduknya di mana? Bangun-bangun pas qomat dulu. Nah, problemnya wudhu kalau batal posisi Bapak di saf pertama itu Bapak belum sampai ke jeding, sholatnya udah selesai. Karena apa? Jauhnya jarak antara apa? Bapak berdiri di sholat di saf pertama dengan jeding. Tahu jeding nggak? Tempat wudhu itu. Makanya besok-besok kalau yang ngantukan, sholatnya jangan di saf pertama. Nempelnya persis di pintu jeding lah itu kira-kira. Lah iya itu. Ini udah ngantukan kok ngambilnya sop pertama. Ya, paham ya? Yang ketiga, iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnami min ghairi ha'il. Bersentuhan kulit laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Oke, ini agak panjang bahasannya. Dan ini hukum. Suka atau tidak, ini fakta hukum.
Hukum apa? Hukum fikih yang dikuatkan oleh banyak apa? Ayat dan hadis. Saya mau ngomongi laki perempuan dulu, laki dan perempuan. Oke. Ketentuannya kabirah ini yang sudah apa? Besar. Ini definisi besar itu iktibarnya apa Pak Ustadz? Apa badannya yang besar? Apa umurnya udah tua? Apa-apa? Ukuran kabirah ini dalam kitab itu apa? Semua ulama sepakat karena melihat fakta di zaman Rasulullah SAW yang disebut wanita dan pria yang bersentuhan sudah besar itu tidak melihat umur, tapi melihatnya apa? Kalau orang laki sudah ada mail di dalam hati, apa namanya? Mail itu kecenderungan suka dengan wanita, itulah batasnya, sudah besar. Walaupun umurnya itu masih muda. Baik. Ini saya mau ngambil, ini kan yang depan ini udah bukan besar lagi, udah bangkotan kalau ini. Ini saya mau anak-anak santri ini. Anak santri yang umur berapa umurnya, Dek? Ada lagi nggak yang di bawah kamu? Umurnya ada nggak? Oke, kamu 12. Kamu seneng nggak ngeliat cowok? Dia seneng lah, gitu. Apalagi sudah menstruasi ya. Ini sebelum menstruasi kok hatinya ada kesenangan melihat apa? Orang laki kalau perempuan ya. Kalau orang laki, perempuan melihat laki. Kalau ada dorongan senang, maaf ya, kalau orang laki itu adalah tanda-tandanya dia senang tuh ada. Ya maaf, agak vulgar. Jadi besar. Makanya di usia itu, di usia yang orang laki dan perempuan sudah punya rasa kepengen itu, walaupun umurnya belum dewasa, bersentuhan dia batal. Kalau tanpa penghalang. Apa penghalang? Yang kedua, memang tidak punya hubungan mahram. Ini penting, Pak. Mahram itu ada dua. Mahram itu ada apa? Ada dua. Ada mahram bit ta'bid, ada mahram ghairat ta'bid. Paham nggak? Ada mahram karena selamanya mahram. Ada mahram selamanya mahram. Mahram itu yang muhrim dulu. Kita dengan ibu kita itu selamanya mahram. Kita dengan bapak kita selamanya, itu namanya ta'bid, selamanya. Kita dengan morsepah orang tua itu selamanya mahram, selamanya. Iya, makanya nggak ada mantan mertua, walaupun dia sudah maaf bercerai. Maka mertua nggak ada mantan, dan karena kita wudhunya sama mertua nggak batal. Kita bersentuhan atau cium tangan sama mertua tidak batal wudhu kita. Ada mahram yang ghairat ta'bid. Siapa itu? Begini, kita nikah sama gadis yang kebetulan dia punya saudara kandung cewek juga. Ada, entah adenya, entah kakak. Kita sebutnya ipar. Apa namanya? Mahram kita ketika kita nikah sama istri kita, maka ipar kita itu mahram tapi ghairat ta'bid, tidak abadi. Selagi kita masih nikah sama istri kita, maka adik ipar tidak batal sama kita. Tapi kalau istri kita meninggal, maka mahram kita lepas sama apa? Adik ipar. Kenapa? Karena ketika kita bercerai dengan istri atau meninggal, kita boleh nikah sama adik ipar atau boleh nikah sama kakak. Kalau orang Betawi bilangnya kalau sama kakak apa namanya? Naik ranjang. Istilah itu ya. Bukan artinya ranjangnya ada dua. Kalau nikah sama adiknya berarti apa? Turun ranjang. Ini kalau perceraiannya mati. Kalau perceraian itu mana ada mertua yang mau 2 kali jadi pindah ranjang. Terus dengan bibi
kita nikah sama istri kita punya apa? Punya bibi, berarti kita manggilnya bibi juga. Itu mahram kita loh. Tidak batal, selagi kita masih punya ikatan nikah sama istri. Tapi kalau kita sudah bercerai sama istri kita batal sama bibi itu. Kenapa? Karena kita bisa menikahi bibi itu. Makanya kalau nikah sama gadis, sama orang perempuan, tapi naksir sama bibinya juga, maaf ya, ya ceraiin dulu bininya. Ini mungkin yang nikah kucing garong ya. Itu jodohnya, nononya jodohnya. Paham ya? Mahram. Maka itu sama istri kita batal, karena istri kita itu bukan mahram kita. Mau mahram ta'bid atau mahram ghairu ta'bid. Di sini letak perbedaan kita dengan beberapa saudara kita. Ada yang mengatakan apa? Nah, itu kasusnya Nabi pernah apa? Menyentuh Aisyah terus apa? Terus langsung wudu. Itu dipertanyakan hadis itu, ya. Dan tanpa aling-aling bersentuhannya. Ketika bertemu kulit itu tanpa aling-aling. Nah, aling-aling itu satir. Baik satirnya itu tebal, tipis atau transparan. Yang penting dia apa? Masuk kategori aling-aling, misalnya nih ya, yang bersangkutan habis dari sawah, kemudian masih belepotan apa itu? Lumpur ya. Lumpurnya sampai kering, kemudian kita salaman punya wudhu sama dia, batal nggak wudhu kita? Tidak batal, karena terhalang ada hail. Hailnya apa tadi itu? Meskipun dalam bentuk lumpur yang sudah mengering. Nah, yang batal adalah apa? Kulitnya. Kalau bersentuhan rambutnya apa batal? Tidak. Makanya kalau kita punya wudhu, terus kita kayak pengen apa sama istri kita sayang-sayangan, ya jangan disentuh kulitnya Pak Ustadz, rambutnya saja. Kalau udah giginya, dek-deknya ngirdik. Ya itu tidak batal kan itu. Jadi yang tidak batal apa? Apa ini? Rambut, apalagi gigi sama kuku. Ya tapi kalau saya tanggung kalau cuma gigi doang, mendingan lanjut aja, habis itu kita mandi wudhu lagi. Tapi ini fakta hukum, ya fakta hukum. Dan ini masuk amrun ta'abbudi. Jangan ditanya penyebabnya. Kok adil amat ya, kulit nggak boleh, kok gigi boleh? Nah itu tanya sama Allah, nanti langsung saya tahu. Udah ketentuan hukumnya. Yang terakhir, masukubulil adami aw halqatul lidah. Jadi cara kita itu gatel ya, kemaluan kita. Untuk orang perempuan sama orang laki beda ya. Saya mau ngomong orang laki dulu ya. Yang dimaksud batal itu kemaluan, maaf ya, itu hanya bagian yang sudah disunat saja, ya Pak. Tapi kalau yang bawahnya, itu pun bersentuhannya hanya telapak. Baik. Makanya kalau gituan kita gatel, kamu beliin supaya nggak batal, sentil aja. Sentil kan pakai ini, yang batal pakai ini, kalau kayak ini nggak batal. Ganggu, nggak batal itu. Kalau nggak pakai aling, nah itu cara. Lah kemudian kalau orang perempuan yang batal itu kemaluannya itu kalau sudah agak ke dalam, ya. Kalau lagi diri gitu, maaf ya nak ya, saya kan ya udah punya istri jadi hafal lah bentuknya kayak apa, saya hafal itu. Lah itu kalau sekedar megang dia lagi diri gak batal Pak Ustadz. Tapi kalau dia jongkok baru batal. Karena kalau dia jongkok, bagian kemaluannya kena bagian dalam. Jadi kemaluan wanita itu ada dua, ada kemaluan bagian luar, ada kemaluan bagian dalam. Jangan dipikirin Ustaz Sarin. Ya, kemaluan bagian dalam itu baru terlihat kalau dia jongkok. Tapi kalau tidak jongkok, makanya itu Anda yang perempuan itu tidak sah mandi junubnya kalau tidak jongkok. Kenapa? Karena bagian yang kita sebut kemaluan yang bagian dalam itu harus kena air, ya. Ibu-ibu mandinya diri apa jongkok? Benar. Apa gara-gara pas? Ya, tolong ya. Yang kedua itu apa lagi tadi? Oh iya, kemaluannya. Dan status orangnya, orang hidup ketemu orang hidup, ingat ya,
orang hidup ketemu orang hidup. Kalau yang satu meninggal, yang satu hidup, maka yang batal itu yang menyentuh. Yang batal yang mau bagian apapun, misalnya amil ya, amil itu mandiin apa? Orang meninggal itu, terus wudhu itu. Kemudian amil sempat menyentuh kemaluannya jenazah. Itu yang batal bukan siapa? Bukan jenazahnya yang batal, yang amilnya. Makanya kalau jenazah sudah selesai diapain itu? Dibungkus, sudah tinggal menutup kepala. Kalau dicium tidak apa-apa. Yang batal yang nyium. Kalau dia bukan mahram ya, istrinya batal pasti. Ya apa? Kalau jenazahnya apa? Yang nggak batal kenapa? Orang dia wudhunya juga diambilin. Nanti kalau batal masih diambilin lagi. Kenapa Ustadz nggak batal jenazah? Karena sudah hilang mukallafnya. Itu menurut paham mazhab ahli sunnah wal jamaah. Bahwa di sebelah sana ada orang yang nggak boleh dicium. Kenapa batal? Ya itu pahamnya bukan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mengatakan apa? Dia kasih tahu amil-amil kadang ribut masalahnya. Ya. Jadi ternyata mencium jenazah itu hukumnya tidak Siapa yang nggak batal? Jenazahnya. Yang nyium batal nggak? Batal kalau bukan. Terus ada bilang jangan sampai nangis keluar apa? Air mata netes di muka. Saya tanya kenapa Pak? Itu membuat jenazahnya tersiksa. Emang Bapak tahu jenazah tersiksa? Saya bilang gini ya, dalam hadis itu yang membuat mereka tersiksa dan tidak terima itu kalau nangisnya itu sampai nihayah, pakai hak kecil. Apa namanya? Tahu nihayah enggak? Sambat-sambat, aduh biung, robek-robek baju kayak orang Syiah. Nah, itu haram. Nah kalau misalnya dia nangis, namanya istri tersayang meninggal dunia, wajar dong Pak. Yang nggak wajar itu kalau bini nangis, dia nyengir, itu nggak wajar. Bini meninggal tuh ya nangis. Wajar. Dan air mata itu nggak bisa ditahan. Terus nanti kalau air matanya jatuh ke mukanya jenazah, ya tinggal ditutulin pakai tisu, selesai, repot amat. Ya, tolong ini yang terjadi di masyarakat itu bisa jadi karena nggak ada dasar hukumnya, tapi sudah bertahun-tahun. Itu wallahu a'lam bissawab. Tandain tuh. Nanti tahun depan kita lanjut paslon apa-apa saja yang diharamkan ketika orang tidak punya wudhu. Nanti kita lanjut habis lebaran ya, dengan catatan kalau kontrak saya diperpanjang. Ya, ini kan hari ini ya ada kejelasan kontrak saya diperpanjang. Baik, kita lanjut kitab yang kedua ya. Silakan dibuka. Yang saya tanyakan masalah tadi tentang kentut yang minggu yang lalu dibahas tentang ijazah. Bila penyakit ijazah itu terus karena penyakit kata dibolehkan masih sholat. Tapi ini kalau mana penyakit ini kentut terus, kita wudhu kentut lagi itu bagaimana pakai kita ya? Terima kasih sebelum itu. Ya sama, daimul hadas. Sama, itu jadi daimul hadas itu bukan cuman keluar apa tadi kencing. Kalau keluar kencing namanya beserun, apa namanya? Ya bahasa Inggris itu. Jadi kalau keluar kencing terus itu bahasa Arabnya apa? Beserun. Ya. Nah kalau keluar darah namanya apa? Nah keluar angin ya sama. Artinya dengan keluar angin, dengan keluar kencing, dengan keluar darah itu artinya apa? Daimul hadas. Yang bersangkutan cara wudhu dan sholatnya seperti orang daimul tetap wajib sholat. Hanya sholatnya itu wudhunya nungguin sholat apa? Masuk gitu ya. Jangan jadi imam. Oh imam mau berisik banget tato. Ya sama ya. Gimana? Cukup? Ada lagi? Ya silakan Bu. Belakang. Ya. Tadi kan bilang yang berhadas besar itu ya, kita kan bisa sudah menghadas besar itu berwudu dulu Pak Ustadz. Nah setelah kita setelah mandi itu kan katanya boleh untuk tidak berwudu kembali. Tapi kalau saya pribadi tidak merasa yakin, itu boleh nggak? Saya harus wudu kembali gitu. Gitu aja Pak. Hadas.
besar. Kalau hadas besar sudah terangkat, yang berhadas kecil apa? Yang ngikut gitu. Ya, yang penting saat kita mandi tidak ada yang membatalkan wudhu, gitu masalahnya. Nah, cuman begini, kalau ibu kurang yakin gitu, nanti takutnya apa, di tengah mandi apa kentut, di tengah mandi apa bersentuhan dengan kemaluan, ya wudhu saja kalau itu. Kalau ragu, kalau yakin harus. Kalau tadi saya megang itu apa enggak gitu kan, kadang-kadang udah selesai mandi kan apa? Ada keraguan, tadi saya sempat kentut apa enggak waktu mandi, tadi saya waktu mandi sempat megang apa enggak gitu. Kalau ada keraguan gitu ya wudhu. Tapi kalau yakin ya harus. Ya. Tapi kalau yakin tidak bersentuhan, tidak kentut, tidak apa-apa, langsung apa? Saya tetap wudhu Ustaz. Enggak apa-apa, dapat pahala kok. Cuman wudhunya bukan wajib tapi sunnah. Paham? Ada lagi? Cukup? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.